Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan berbagi sedikit pengalaman untuk membuat sebuah file Excel yang bisa kita gunakan untuk mengabsensi di setiap bulan sehingga nanti di akhir semester kita bisa mengetahui berapa persentase kehadiran anak tersebut. Contoh misalnya filenya ini ya sudah ada filenya, ini kita kopikan aja biar nanti tidak rusak. Kita copy ke sini, kita kasih nama 10 ppm 1 misalnya, double klik 10 ppm 1. Karena kita hanya menginginkan yang 10 ppm 1, ya ini kita hapus saja. Ctrl Shift tekan anak panah ke bawah akan stop untuk ngeblok. Kemudian klik kanan, delete, klik kanan di daerah sini, delete. Jadi nanti yang tersisa itu hanya satu kelas ini. Oke. Model absensinya sebenarnya ini manual, tapi nanti pelaporannya nanti biar kita lebih enak. Dalam satu bulan itu kan ada maksimal 31 hari. Ini diblok dulu, kemudian tanda plus tersebut diklik tahan geser, digeser sampai angka 31. Nah, ini karena ini tidak bisa ini kita hilangkan dulu merge cell-nya dengan cara diulangi lagi merge cell, terus kemudian ini kita blok sampai sini, kita rubah menjadi tanggal. Jadi nanti dia absennya per tanggal. Sini kolom keterangannya sakit, izin, absen, P. P kalau misalnya anak tersebut tidak mengikuti pembelajaran sampai selesai. Ini keterangan sampai sini mungkin persentase persen dalam satu bulan tersebut. Ini yang nggak digunakan ini kita blok saja, sama blok. Sorry. Ini yang nggak digunakan kita blok aja, dihapus dari sini ya. Oke, klik kanan, delete. Kita sudah punya seperti ini. Kemudian ini mungkin bisa kita tambahkan untuk lebih jelas informasinya, di bulan apa, bulan, terus kemudian jumlah siswa. Ini kelasnya kita edit, di blok, kemudian diklik lain tempat, kita taruh sini aja seperti ini. Bulan misalnya Juli, jumlah siswa kita lihat jumlah siswanya 36. Nanti sebagai pembanding persentase dalam satu bulan tersebut jumlah masuk, hari efektif. Nanti kita tinggal isikan berapa, karena setiap bulan itu tidak sama hari efektifnya. Ini dijadikan dasar untuk menghitung persentase nantinya. Ini kita hapus saja. Kita hapus no border. Ini biar lebih bagus kita jadikan satu. Klik X, kemudian di sini ditambahkan Ctrl V seperti ini. Kalau formnya sudah sesuai, nanti kita bisa menggunakannya untuk kelas-kelas yang lain. Oke, sudah. Juli 36 jumlah hari efektif, nanti tinggal kita isi. Ini mungkin kita perbaiki biar tampilannya seperti ini. Blok dulu, terus kemudian pilih seperti ini. Blok, kasih warna biar lebih menarik. Oke, mungkin ini kurang lebar dikit, kita lebarkan sedikit. Oke, kira-kira mungkin seperti ini mungkin ya, terserah dari teman-teman
semuanya, kita isikan dengan keterangan. Oke. Kemudian kriteria yang akan kita gunakan absen nihil, artinya semua anak masuk, jumlahnya berapa ya, jumlahnya berapa nanti. Kemudian ini kita perlu tambahkan lagi, kita pisahkan antara yang ini izin, kemudian sakit, izin, ini absen, agar lebih mudah. Nah, harapannya nanti ketika kita mengisi absensi, ya misalnya di sini kita tuliskan huruf A, maka nanti yang lainnya juga akan terhitung. Di sini kalau kita kasih S misalnya, nanti di sini harapannya nanti dia mengisi sendiri. Caranya sama dengan ketikkan count if, kemudian dipilih range yang hendak dihitung. Jadi count itu hitung, if jika. Ini kalau sudah klik seperti itu, tutup, kemudian yang mau kita hitung adalah A. Diawali dengan tanda petik, di akhir tanda petik, tutup kurung, enter. Ya, perhatikan. D11, kalau kita double klik kelihatan. Ini tinggal kita copy. Tapi sebelumnya kita lihat, mestinya range-nya itu D11, D46. Tapi ini ketika kita copy ke bawah, maka row-nya akan berubah menjadi 12. Ini kita stop agar dia tetap absolut dengan cara menambahkan dolar di depan angka. Seperti ini. Perhatikan ini sebelum kita tambahkan ya. Kalau di copy menjadi row-nya berubah. Kalau kita copy, kita perhatikan ini D sampai situ. Oke. Sama hasilnya 1. S masih belum terhitung karena kriterianya masih belum kita rubah. Tinggal kita rubah di sini. Ini untuk I, ini untuk S. Oke. Kalau kita tambahkan S di sini, maka dia otomatis akan menghitung. Begitupun juga dengan apabila kita tambahkan I dan seterusnya, maka dia otomatis menghitung di sini jumlah siswa. Nah, sekarang kita mengisi ini jumlah absensi nihil, artinya anak itu masuk berapa? Kita tinggal berpedoman pada ini dan jumlah siswanya yang ada di sini. Sama dengan ya. Ini dibandingkan dengan ini. Karena ini jumlah siswa ini bersifat tetap, tekan F4. Artinya semuanya dikasih dolar. Seperti ini tetap. Dia dikurangi dengan sum jumlah hasil perhitungan yang tadi. Ini sampai sini. Oke. Tutup kurung, enter. Maka yang masuk pada hari tersebut sesuai dengan absensi yang kita bikin, dia terhitung 31 orang dengan perincian seperti ini ya. 2125 ini jumlahnya 36, ini sudah benar 31. Nah, ini tinggal kita copy. Saya coba kopikan ya. Ini ada perubahan di sini ya, D48, D50. Kalau kita copy ke arah sana, itu menjadi E, menjadi F sesuai dengan ini. Ini kan sudah benar. Sekarang kita wah, ini seperti ini. Oke. Ya. Nah, agar yang belum kita isi absensinya itu dia bernilai kosong atau bernilai 0, maka ini perlu kita kasih tambahan rumus lagi. Tambahan rumusnya yaitu dengan pembacaan jika ya. Jika di sini masih belum ada isinya, maka kosong. Bahasanya seperti itu. Jika di sini apabila kita tambah ini adalah pembandingnya ya, sama dengan 0 ya, maka itu titik koma kosong, biarkan aja. Kalau enggak, maka lakukan rumus perhitungan yang tadi kan gitu. Ini
kita tutup kurung. Nah, kalau kita copy, lihat perbedaannya, ini masih kosong karena di sini masih belum terhitung. Ya. Sama dengan ini. Kalau misalnya ini di atas kosong, ini bisa dikosongkan dengan cara ini, bisa diotak-atik sendiri ya. Ini tinggal kita copy, blok, terus kemudian kita geser ke arah sana. Oke. Sudah jadi. Jadi misalnya ketika kita mengisikan pada suatu tanggal tertentu, ya, S, nah, itu sudah terbaca. Kalau kita isi dengan huruf yang lain karena dia tidak ada kriterianya di sini, otomatis dia tidak akan terhitung. Ya, tidak akan terhitung. Kalau misalnya kita sesuaikan dengan kriteria S atau I, maka dia otomatis menghitung sendiri. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang kita ingin tahu jumlah total dalam 1 bulan siswa tersebut, absensinya bagaimana, apakah dia sakit, izin, atau yang lain. Maka kita sama caranya count if. Nah, kita hitung per tanggal sekian sampai dengan tanggal ini. Count if ini kalau misalnya S, ya, kalau misalnya sakit. Jadi ketika kita menuliskan huruf S di sini, maka otomatis dia akan menghitung di sini. Oke, ini bisa kita copy, tapi ingat ini ya, kita perhatikan D sampai AH11. Sedangkan ini kalau kita copy mesti dia berubah kolomnya. Agar tidak berubah kolomnya, maka kita stop dengan menambahkan dolar di depan kolom seperti ini. Kita lihat ini ya. Ini sudah benar, kolomnya tidak berubah, tapi kriterianya masih salah, belum sesuai, tinggal kita rubah. I sesuai dengan yang tersedia di kolom. Kemudian di sini A, kemudian ini B. Oke, kita perhatikan, tinggal kita copy ke bawah seperti ini sampai pada batas ini ya, sampai batas ini. Oke, ini kita kasih beda sehingga nanti akan terhitung semua. Ini ya, sudah benar ya. Di sini juga akan terhitung juga laporannya nanti biar enak. Per harinya sudah ketahuan, per bulannya sudah ketahuan. SIA-nya untuk P juga sama. Kalau misalnya kita tambahkan di sini anak tersebut misalnya tidak mengikuti pembelajaran secara utuh, nah ini akan terlihat P di sini. Oke, misalnya S. Nah, semuanya sudah terekam. Nah, kalau double S nggak bisa ya. Nah, terekam di sini juga semuanya sudah ada. Ini ya. Agar ini nanti datanya ini bersih, tidak berisi kosong-kosong. Apabila ini belum terisi, di daerah sini belum terisi, sama dengan yang atas ini kosong ya, tidak dikasih angka 0 oleh komputer, maka kita perlu menambahkan pengandaian lagi. Kalimatnya mungkin begini, jika di daerah sini masih kosong, maka biarkan kosong, kan gitu ya. Kalau ditulis dalam rumus, kita bisa menggunakan count A. Jika ya, count A, jika daerah ini kosong, ketika dihitung dari sini sampai sini, D11 sampai dengan D46, datanya masih kosong, sama dengan 0 ya. Maka, titik koma, nilainya apabila benar, artinya persyaratan di sini ini bernilai benar, dia akan melakukan ini, value if true.
Jadi kalau misalnya ini terpenuhi, persyaratan ini terpenuhi, dia akan melakukan ini. Kalau misalnya persyaratan yang diberikan itu tidak sesuai, maka dia akan melakukan rumus yang kedua, value if false. Jadi nilai if itu adalah logical test. Jika ya logical test yang kita berikan itu bernilai benar, maka dia akan melakukan pada value if true ini dibedakan dengan titik koma. Tapi kalau misalnya nilainya salah, maka dia akan melakukan pada value if false. Artinya dia term yang kedua ini yang dia lakukan, gitu ya. Nah, term yang kedua yang dia lakukan adalah menghitung jumlah A untuk di rumusan yang tadi ya. Ini kita tutup dengan seperti ini, tutup kurung. Nah, ini dia terhitung 2 A-nya. Kita coba misalnya kita kosongkan. Kita blok, delete. Nah, ini dia kosong. Karena apa? Di atas masih belum ada nilai persyaratan yang diberikan. Nah, kalau ada, dia langsung menghitung. Tapi kalau misalnya tidak ada, dia bernilai kosong. Ini kita biarkan seperti ini. Oke. Caranya sama, ini kita betulkan lagi rumusnya, tinggal kita copy. Saya ingatkan lagi. Ya. Saya ingatkan lagi, akan ada tes yang diberikan oleh komputer ini, dia ada relansi yang salah ini ya. Redundant test atau apa itu namanya, saya lupa. Kita perhatikan D11 sampai dengan D46 ini kan sudah benar, tapi yang bawah apabila kita copy dia D12, D47 salah ya, row-nya salah. Maka agar tidak berubah, ini kita tambahkan dengan dolar. Caranya sama seperti tadi, kita stop perubahan row-nya dengan menambahkan nilai dolar, baru kemudian kita copy. Cek seperti ini. Nah, sudah benar, tinggal kita mengganti I sama S. Fungsi pembacaannya agar terbaca sama S. Ini ya. Oke. Kan seperti ini. Oke. Kita cek I S. Kalau misalnya ini datanya masih belum terisi, mestinya dia kosong seperti ini. Oke. I S A. Oke, sudah benar ini ya. 36 dikurangi 3 yang absensi, maka dia menjadi 33. Nah, ini tinggal kita copy ke sana. Set. Datanya masih kosong ya. Berarti pada tanggal-tanggal ini tidak ada absensi yang kita masukkan. Nah, ini coba kita kosongkan aja sampai sini. Oke, ini kita hapus. Kita cek. Nah, datanya masih kosong. Nah, ini lebih terlihat lebih rapi ya. Kalau misalnya kita isikan data pada tanggal tertentu, maka dia akan menghitung. Nah, seperti ini. Tapi kalau tidak kita isi, dia tetap kosong, Jadi ini terlihat lebih rapi. Artinya rumusan yang kita berikan tadi sudah benar. Dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa misalnya pada tanggal ini tidak ada pembelajaran karena ini kosong ya, nggak ada yang masuk. Misalnya hari Minggu atau hari libur, itu bisa terlihat dari pengertian informasi yang diberikan di sini. Oke. Sekarang kita menghitung persentase kehadiran siswa. Persentase kehadiran siswa itu kita bisa menggunakan 3 komponen ini saja, SIA. Sedangkan untuk P, anak tersebut tidak mengikuti pembelajaran, itu bisa diartikan sebenarnya dia itu masuk dalam 1 hari itu. Karena hitungan kita kan tanggal ya. Dia sebenarnya masuk tapi tidak mengikuti pembelajaran secara utuh. Ini menjadi catatan tersendiri saja. Persentase mungkin baiknya didasari dari keterangan SIA ini saja.
Caranya yaitu jumlah hari efektifnya ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Dalam 1 bulan tersebut misalnya hari efektifnya cuma 10 kali karena dipotong oleh liburan dan lain-lain. Maka maksimalnya itu adalah 10 hari efektif. Ya. Kita bisa menghitung dengan biasa sama dengan ini, ya, jumlah hari efektif dikurangi dengan jumlah anak tersebut tidak mengikuti pembelajaran, yaitu di keterangan SIA ini saja. SIA. Kemudian ini ya dibagi dengan ini jumlah hari efektif. Oke. Saya ulang lagi. Sorry, ini dibagi ya. Dibagi dengan ini. Kita tambahkan ini. Maka dia akan muncul keterangan 1% karena belum kita kasih 100 ya. Dikalikan dengan 100%. Dikalikan dengan 100. Tutup kurung kali 100. Seperti ini. Cek sekarang misalnya di tanggal 13 dia tidak mengikuti, kemudian ini A, kemudian ini A lagi ya, akan terhitung berapa persen dalam 1 bulan tersebut dia mengikuti pembelajaran. Oke. Sekarang rumus ini masih belum jadi karena ini belum kita absolutkan, yaitu data jumlah hari efektif pembanding. Dia ada di sel C7. Ini dia bersifat tetap, tidak pindah-pindah. C7-nya kita absolut F4. C7-nya F4 agar nanti kalau di copy dia tidak berubah. F4. Oke. Kita copy sampai ke sini, maka akan terhitung secara otomatis. Misalnya S, I. Nah, berarti rumus ini sudah benar ya. Sudah bisa kita gunakan untuk tabel ini. Rumus yang ada di sini sudah benar. Ini dalam 1 bulan ya. Ingat dalam 1 bulan, sedangkan dalam 1 semester itu ada 6 bulan. Tinggal kita kopikan saja ini. Karena ini rumusnya sudah benar, tinggal kita ngisi saja. Kita copy saja. Klik kanan di sini, copy, kemudian tambahkan sheet-nya, kemudian paste. Ini misalnya untuk bulan Agustus. Tambahkan lagi, paste. Ini misal September. Oktober. Nah, kita pastekan. Oktober, November, Desember. Nah, oke. Oktober, November, Desember. Ini berlaku dalam 1 semester. Ini tinggal kita ganti Juli. Oke. Nah, ini nanti dihapus sendiri ini ya. Ini belum terisi kan ini. Mestinya tadi dihapus dulu baru di copy ya. Ya enggak apa-apa, penting caranya tahu. Oke. Sekarang kita membuat laporannya dalam 1 bulan dalam 1 semester. Anak tersebut ya itu mengikuti pembelajaran berapa persen. Biasanya kan ada di keterangan kewajiban anak untuk mengikuti pembelajaran kan dalam 1 semester ada yang mengatakan 75%, ada 80%. Nah, itu ya. Kita bisa kopikan dari sini aja. Copy untuk mengikuti semester, data ini sama. Ini yang kita rubah. Ya. Kita hilangkan dulu merge cell-nya. Kita lihat kriterianya kan ada S, I, A, P, dan persen. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. S, I, A, P, dosen. Data ini kita akan linkkan dengan bulan-bulan yang ada, biar nanti ini menjadi satu semester ya. Ini semester ganjil, misalnya satu semester. SIAP ini isinya adalah keterangan. Nah, ini kita kopikan ke arah sana. Surat di bulan Juli, sorry ya. Bulan Juli, Agustus, September keterangannya ini. Kita copy aja. Juli, Agustus. Tidak bisa berubah. Nantilah. Juli, Agustus, September. November, Desember. Ya. Juli ini kita ambil di bulan Juli datanya. Ini. Kemudian Agustus sama kita ambil Agustus ini ya. Ini tinggal kita copy saja ini nanti. Lihat muncul data yang ada di bulan-bulan tersebut. Karena ketika di copy ke arah kanan, maka kolomnya akan berubah menyesuaikan. Sedangkan ini kan formatnya kan sama. Oke. Kita hapus dulu. September ambil, Oktober, November, kemudian terakhir Desember. Sorry, belum dikasih sama dengan di Desember. Oke. Tinggal kita copy ke arah sana seperti ini. Bulan Desember. Ini ada di September kesalahan. Kesalahannya di mana? September. Oh, enggak muat ya. Enggak muat tadi karena angkanya 100. Kurang lebar sedikit. 3,29. Misalnya ini 4. Yang volume width 4 lah. Nanti muat. Kolomnya ini 4. Sebenarnya ini bisa kita copy langsung, copy ke sana bisa. Ya, ini cara yang lain, cara yang lebih cepat juga ada. Jadi misalnya ini ya, ini langsung thread, copy, terus kemudian tambahkan di daerah mana kita ingin menambahkan, paste misalnya, seperti ini, sama aja, caranya sama. Oke. Ini sudah benar, tinggal kita menghitung di satu semester tersebut. Ya, kita delete. Ini bisa kita copy, sama, karena formatnya sama. Makanya tadi kan sistem copy-copy saja. Copy set sampai ke bawah, maka akumulasinya akan terlihat. Ini tanda pagar seperti itu karena dia tidak muat. Oke. Jadi kalau misalnya kita isikan di Desember, itu ada yang absen, ada yang sakit, ada yang izin, dan seterusnya. Akumulasi di semester ini juga akan ada. Desember, kita lihat, nah ini kan ada. Oke, semuanya sudah terekam. Ini
tinggal kita tambah-tambahkan saja. Sama dengan S ditambahkan dengan bulan Agustus tambah ini Oktober, November, Desember. Oke, kita copy aja ke arah sana. Right. Kemudian kita copy ke arah bawah. Oke. Ini terlihat prosentasenya kan sampai 600, artinya 100% semuanya. Angka 600 ini kita jadikan angka acuan untuk menghitung persentase dalam satu semester. Artinya kalau misalnya dia masuk terus, mestinya dia 600%. Tapi bahasa 600%-nya tidak ada, mestinya kan 100%. Maka ini bagi aja dengan 600. Ya. Dikalikan dengan atau dibagi 6 aja langsung. Bagi 6 persentasenya. Oke. Kita bisa menggunakan average atau lain-lain sama. Caranya sama. Nah, 92%. Jadi ketika kita mengisi di bulan-bulan pembelajaran, misalnya sini kita rubah semua Agustus ya. Di laporan semesternya di bulan Agustus itu nanti juga akan terekam sehingga persentase dia mengikuti pembelajaran itu juga ada langsung. Ini ya. Jadi format ini bisa kita gunakan ya dengan cara seperti ini, copy atau nanti seperti ini. Karena kan kita kan punya daftar nama siswa yang berbeda-beda pada satu kelas ya. Ini bisa kita ambilkan data dari sini juga bisa. Ya. Contoh misalnya ini. Ini kan bulan Juli ya. Ini tidak kita kopikan. Kita membuat form utamanya ya. Ini kita samakan dengan sana. Enter. Jadi ini diambil dari link sana. Kopikan sama. Jadi ini ketika kosongan, contoh misalnya ini masih kosongan, yang lainnya bisa dihapus ya nanti ya. Coba ini kita bikin kosongan. Nah, data yang ini dilingkan dengan data yang sebelah sini, sehingga kita hanya perlu mengisi satu form ini saja. Kita ganti namanya, nanti dia akan mengganti sendiri nama yang ada di seterusnya. Ini kalau kita pengen enak ya, kita pengen enak, saya hapus saja dulu semua ya, datanya. Nah ini kita linkkan dengan sana, kita linkkan dengan sini. September juga sama, ini dilingkan dengan sini. Oktober juga sama, dilingkan dengan sini. Karena formnya sama. Sekali lagi perlu diingat kalau formnya sama. Apa ada cara yang lebih cepat? Ada, tapi tadi nggak kepikiran. Kalau misalnya kita bikin satu gini aja sudah, tinggal copy aja. Ini set. Jadi kita hanya mengisi data nama di paling depan tadi. Datanya akan terhubung ke 6 sheet ini. Seperti ini. Oke. Saya kopikan. Nah. Jadi misalnya ini kita rubah. Ya kita copy paste atau kita ketik bisa. Ini contoh. Maka
semua bulan pada baris yang pertama dia akan berubah. Nah, ini kan berubah semua mengikuti dari yang pertama ini. Semester juga gitu, ini perlu kita linkkan juga, jadi kita nggak perlu ngetik di 6 sheet ini, nggak perlu copy-copy, cukup kita ambil di data yang awal saja. Ini ya, misalnya ini Abdul Aziz, namanya siapa ya, atau misalnya kita coba aja, misalnya ini kita copy, pada bulan ini kita Ctrl V, kita lihat di sini dia akan berubah sendiri. Jadi ini bisa digunakan sebagai file master, nanti tinggal kita mengisi di sininya saja, bulan ini aja, bulan yang awal saja ya. Bulan yang awal kita isikan namanya, copy, simpan dengan nama lain, simpan dengan nama lain, itu sudah menjadi kelas-kelas yang banyak ya. Tinggal ngerubah-ngerubah ini saja. Jangan lupa ini di apa namanya, link juga bisa dilinkkan dengan lain sistem link seperti itu bisa. Jadi datanya enak, tinggal copy saja, kita bikin masternya dan bisa kita gunakan. Ya mungkin sekitar itu. Barangkali bahasanya belepotan, saya minta maaf karena juga sambil mengingat-ingat ketika ngajar dulu ya, jadi sudah agak-agak lupa bikin seperti ini, nggak kayak dulu lagi, cepat. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.